Salam sejahtera dan salam sehat selalu buat keluarga MDC dimanapun Anda berada. Pernahkah kita merasa bahwa Tuhan itu seakan-akan tidak ada? Saat kita menghadapi masalah lalu berdoa tetapi tidak atau belum menerima jawaban atas permohonan kita. Masihkah kita percaya Tuhan itu ada? Melalui topik khotbah minggu ini, Where Are You God? Tuhan, di manakah engkau? Kita akan belajar bagaimana tetap percaya kepada Tuhan walau belum atau tidak mendapat jawaban atas permohonan doa kita. Jumpa kembali dengan saya Rivaldo Suradi dalam MDC News pagi ini. Perlu kami ingatkan kembali bahwa sehubungan dengan meningkatnya penularan virus COVID-19 di Kota Kupang, maka ibadah onsite GKPB MDC Kupang ditiadakan sementara waktu sejak hari ini, Minggu 11 Oktober sampai dengan Minggu 29 November atau sampai ada pemberitahuan kembali. Untuk itu, jemaat dipersilakan mengikuti ibadah online melalui channel YouTube atau aplikasi gereja digital MDC Kupang melalui smartphone Anda. Bagi jemaat yang membutuhkan liturgi ibadah, silakan hubungi hotline gereja. Persembahan syukur, persepuluhan, atau persembahan lainnya dapat ditransfer ke rekening gereja atau dapat dimasukkan ke kotak persembahan yang tersedia di kantor gereja setiap hari kerja Selasa sampai Sabtu mulai jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Sakramen baptisan akan dilaksanakan pada minggu terakhir bulan Oktober. Untuk itu, bagi jemaat MDC yang akan dibaptis, dipersilakan mengisi form baptisan dan mengikuti wawancaranya. Informasi lebih lanjut, silakan hubungi Gembala Pemuridan Bapak Apelespa atau Bapak Hengki Hailitip. Hidup ini memang tidak selalu berjalan sesuai yang kita inginkan, tetapi jangan khawatir, karena kita punya Tuhan yang memegang sejarah hidup kita. Dia tahu apa yang terbaik untuk kita. Kita hanya perlu percaya kepadanya. Sekian MDC News pagi ini, jagalah kesehatan, cucilah tangan sesering mungkin, gunakan masker dimanapun Anda berada, dan tetap jaga jarak. Saya Rivaldo Suradi mohon pamit, Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Tuhan, mari saya ajak kita sama-sama memuji Tuhan. Kasih setia Kau pernah berubah dalam hidup kita. Tuhan
the stars, you can hush the raging storms. Yet you for me, and you call me by my name. You can walk on the ocean, part the sea and half the sun. Yet you see me, and you hear my every cry. So I surrender to the Savior of my soul. Let the weak in me say I am strong. You're my refuge and my song. I will trust in you for all my days. Let my fears and doubts be cast away. You're my strength, I will not fear. Jesus, I will call upon your name. You are my hiding place. Broken steps, broken hearts, you are mending every part. I am safe and I'm covered by your grace. Only you and your light that turn my darkness into dawn. By your blood, death has lost and love has won. So I surrender to the Savior of my soul. Let the weak in me say I am strong. You're my refuge and my song. I will trust in you for all my
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita pada bulan Oktober ini mencanangkan tema tetap teguh di waktu sukar. Saya ulangi, tetap teguh di waktu sukar. Stay strong in the tough time. Ada dua hal yang ingin kita capai dalam bulan Oktober ini sehubungan dengan tema kita tetap teguh di waktu sukar. Berdasarkan bacaan kita pada kitab Habakuk, kita akan mempelajari bagaimana di masa yang sukar kita dapat hidup dengan tetap teguh di dalam iman dan pengharapan. Yang kedua, apakah langkah-langkah yang diperlukan agar kita dapat melewati masa sukar di dalam kemenangan. Dan menjadi topik kita pada pagi hari ini berjudul Tuhan, di manakah engkau? Where are you God? Tuhan, di manakah engkau? Mari kita berdoa. Kami menyiapkan hati kami, memusatkan pikiran kami tertuju kepada Tuhan. Sepanjang pemberitaan firman Tuhan, Tuhan mengurapi hamba-Mu yang memberitakan dan setiap kami yang mendengarkan di rumah masing-masing. Tuhan memberkati, mengurapi firman Tuhan sehingga menjadi kebenaran yang mengubah kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati dan menyambut firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Suatu hari di tahun 1986, ketika saya berada di Jawa Timur, ada seorang pengusaha muda yang datang di tempat pelayanan saya dan mengajukan pertanyaan. Pak, apakah Tuhan itu benar-benar ada? Saya langsung menjawab kepada dia. Tentu saja dia ada. Apa yang membuat Anda bertanya seperti itu? Pengusaha ini berkata, kalau Tuhan itu memang sungguh-sungguh ada dan mengasihi umatnya, mengapa ia membiarkan saya mengalami masalah? Lalu ia menceritakan masalah yang ia hadapi. Sebagai seorang penginjil muda yang bersemangat, saya langsung berkata kepada yang bersangkutan, sebaiknya Anda berdoa, mohon pertolongan Tuhan dalam situasi Anda. Doa, katanya, saya sudah berdoa Pak. Sebelum memulai hubungan saya dengan dia dan juga sebelum memulai usaha saya, tadi kami bersama-sama berdoa. Semasa saya menjalankan usaha yang saya kerjakan ini, saya terus berdoa, memohon pada Tuhan. Dan kadang-kadang kami juga berdoa puasa agar Tuhan memberkatinya. Sekarang ketika saya mengalami masalah, saya terus berdoa memohon pertolongan Tuhan. Bahkan saya juga berpuasa. Namun masalah yang saya hadapi bukannya menjadi beres, malah semakin bertambah ruwet. Di mana Tuhan? Di masa yang saya alami. Kalau dia sungguh-sungguh ada, mengapa ia tidak mengabulkan permohonan saya? Saya rasa bukan hanya pengusaha tadi yang pernah mengajukan pertanyaan seperti itu. Saya duga banyak di antara saudara yang pernah mengajukan pertanyaan yang sama. Tuhan, di manakah engkau di tengah masalah yang sedang kuhadapi? Mengapa engkau tidak mengabulkan permohonan, pertolongan yang aku panjatkan kepadamu? Pernahkah saudara mengajukan pertanyaan seperti itu? Kalau saudara pernah mengajukannya, kalau saudara sedang mempertanyakan seperti itu, atau kalau suatu hari nanti saudara bertanya seperti itu, saya mau memberitahukan kepada saudara bahwa sesungguhnya saudara tidak seorang diri. Di dalam Alkitab berulang-ulang dituliskan tentang orang-orang yang mengajukan pertanyaan seperti itu. Di dalam kitab Mazmur berkali-kali dicatat pertanyaan yang Mazmur sampaikan kepada Tuhan. Berkali-kali ia berkata, Tuhan jangan berdiam diri. Artinya, Tuhan di manakah engkau di dalam masalah yang sedang aku alami? Salah seorang yang dicatat dalam Alkitab bahwa ia pernah mengajukan pertanyaan seperti itu adalah Nabi Habakuk. Yang bersangkutan bukan seorang anggota jemaat biasa. Ia bukan seorang yang sekedar hadir dalam ibadah.
dan sama sekali tidak terlibat dalam pelayanan. Bukan, Habakuk adalah seorang nabi. Artinya dia adalah seorang yang melayani Tuhan. Itu berarti dia adalah orang yang memiliki relasi yang erat dengan Tuhan. Sehingga dapat mendengar suara Tuhan. Ternyata walaupun dia adalah seorang nabi, Habakuk juga pernah mengajukan pertanyaan seperti tadi. Pertanyaan tersebut dicatat secara lugas di dalam Habakuk pasal 1 ayat 1 sampai 4. Mari kita lihat ayat tersebut. Ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Kalimat ini menjelaskan bahwa Habakuk adalah seorang nabi yang memperoleh pesan dari Tuhan dalam penglihatan. Yang menarik, sebagai latar belakang dari pesan yang ia terima tersebut, Habakuk terlebih dulu menguraikan percakapan yang ia lakukan dengan Tuhan. Percakapan yang berisi curahan hatinya, curhat kepada Tuhan. Yaitu seperti yang dicatat di dalam Habakuk 1 ayat 2 dan 4. Perhatikan nada dari curahan hatinya atau curhatnya. Ayat 2. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Ayat 3. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itu sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Di sini Habakuk mengeluh dengan berkata, lihat keadaan di sekitarku sekarang menjadi kacau balau. Penindasan, kelaliman, aniaya, kekerasan, hukum tidak lagi ditegakkan dan keadilan menjadi terbalik. Mengapa engkau membiarkan semuanya terjadi? Artinya Habakuk mempersalahkan Tuhan karena tidak segera membereskan keadaan seperti yang menjadi harapan dan doanya. Ia menuntut pertanggungjawaban Tuhan. Habakuk adalah seorang nabi yang melayani Tuhan di negeri Yehuda. Pada saat negeri itu sedang menjelang kepada keruntuhannya. Kekacauan, ketidakadilan, dan penindasan terjadi di mana-mana. Hukum tidak lagi ditaati. Di saat yang sama, negeri Asyur yang berada di utara mulai mengalami kemerosotan. Negeri Asyur yang sebelumnya telah mengalahkan negeri Israel dan membuang 10 suku Israel ke berbagai penjuru dari wilayahnya. Kerajaan Asyur dengan ibu kota Nineve yang seperti telah kita bahas 2 bulan yang lalu. Yaitu ketika kita mempelajari kitab Mazmur pasal 46 dengan tema Shelah. Yang tentaranya berperang mengepung ibu kota Yehuda yaitu Yerusalem. Sekarang sedang menuju kepada keruntuhannya. Di saat yang sama, kerajaan Babel sedang bangkit dan akan mengalahkan Asyur. Babel atau Kasdim yang diperintahkan oleh Nebukadnezar. Yang kerajaannya tidak kalah dibandingkan Asyur. Sedang mengambil alih wilayah Asyur. Dan siap untuk menghancurkan Yehuda serta kota Yerusalem. Di dalam suasana seperti itu dan sebagaimana yang dicatat dalam Habakuk pasal 1 ayat 5 sampai 11, Tuhan menanggapi keluhan dan curahan hati Habakuk dengan berkata, kalau saja engkau mengetahui apa yang sebenarnya akan aku kerjakan, engkau pasti akan tercengang-cengang. Sebab bukannya memenuhi permintaanmu, justru aku akan membangkitkan Kasdim atau Babel yang geram, yang garang dan ganas untuk menyerbu negerimu. Artinya Tuhan berkata bahwa sebaliknya dari mengabulkan permohonan Habakuk,
ia akan mendatangkan kesukaran yang lebih besar atas negeri Yehuda. Dapat kita bayangkan betapa bertambah galonya hati Habakuk. Masalah yang sedang ada di hadapannya bukannya dibereskan, malah sekarang Tuhan mengizinkan persoalan yang lebih besar akan dihadapi. Di mana Tuhan di tengah masalah kita, masihkah ia dapat diandalkan? Tidaklah mengherankan di dalam ayat selanjutnya, yaitu Habakuk pasal 1 ayat 12-17. Habakuk mempertanyakan maksud Tuhan di balik semua yang telah dan akan ia izinkan tersebut. Hal inilah yang akan kita pelajari di sepanjang bulan ini. Yaitu belajar untuk memahami maksud Tuhan di dalam masa sukar yang dialami oleh umatnya. Sehingga dengan demikian kita dapat hidup dengan tetap teguh dalam masa sukar. Atau stay strong in the tough time. Tetap teguh termasuk ketika Tuhan tidak juga kunjung mengabulkan doa-doa kita. Untuk itu marilah kita membaca jawaban Tuhan kepada pertanyaan Habakuk tadi, yaitu dengan membaca Habakuk pasal 2 ayat 1-4. Demikian firman Tuhan. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Tetapi orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Saya akan baca ulang kalimat terakhir dari ayat 4 ini. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Ini merupakan jawaban yang sangat penting bagi semua orang yang sedang merasa galau. Karena sama seperti Nabi Habakuk, kesukaran yang ia hadapi semakin bertambah berat. Ini adalah firman Tuhan yang harus dipahami oleh semua orang yang merasa frustrasi karena seperti Habakuk, doanya tidak kunjung dijawab oleh Tuhan. Oleh sebab itu, bacalah kalimat tersebut bersama-sama dengan saya. Tetapi orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Sekali lagi, tetapi orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Jawaban Tuhan ini sedemikian pentingnya sehingga di dalam kitab Perjanjian Baru kalimat ini dikutip 3 kali. Yaitu di dalam Roma pasal 1 ayat 17, Galatia 3 ayat 11, dan Ibrani 10 ayat 38. Kalimat yang artinya kepada Habakuk, Tuhan berkata, percayalah kepadaku. Habakuk berkata, Tuhan, mengapa engkau tidak mengabulkan doaku? Tuhan menjawab, percayalah kepadaku. Habakuk mengeluh, mengapa engkau membiarkan masalah menimpa umatmu? Tuhan menjawab, percayalah kepadaku. Habakuk bertanya, mengapa engkau mengizinkan masalah yang sedang dialami oleh bangsa Yehuda semakin bertambah berat? Tuhan menjawab, percayalah kepadaku. Habakuk bertanya, bukankah bangsa Babel lebih jahat dibandingkan umatmu Yehuda? Sekarang bukannya engkau menghukum Babel, malah engkau memakai mereka sebagai alatmu untuk menghukum umatmu sendiri. Tuhan menjawab, percayalah kepadaku. Kalau ketika saudara mendengarkan uraian firman Tuhan dan saudara bertanya kepada Tuhan,
mengapa engkau tidak mengabulkan doaku? Dengar, inilah jawaban Tuhan. Percayalah kepadaku. Kalau saudara bertanya, berapa lama lagi Tuhan wabah ini akan menimpa kami? Dengar, inilah jawaban Tuhan. Percayalah kepadaku. Kalau saudara dalam rasa frustrasi berteriak kepada Tuhan, Tuhan, tidakkah engkau melihat bahwa kesulitan yang kualami karena wabah ini sudah mencapai batas dari kemampuanku? Aku benar-benar dalam keadaan terjepit dan putus asa. Di manakah engkau? Dengarlah jawaban Tuhan. Percayalah kepadaku. Apakah dasar bagi kita untuk mempercayai Tuhan ketika Ia tak kunjung menjawab doa kita seperti yang kita inginkan? Di dalam Habakuk 2 ayat 2-3 yang telah kita baca tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa ada 3 hal yang harus kita percayai tentang Tuhan. 3 hal yang harus kita percayai tentang Tuhan. Yang pertama, percayalah bahwa Tuhan adalah sang penguasa sejarah. Dia adalah pribadi yang berdaulat. Dia adalah pribadi yang maha tahu dan pribadi yang rancangannya bersifat sempurna. Karena dia bersifat maha tahu, sedangkan pengetahuan kita terbatas. Maka sebagai akibat sering terjadi kita salah memahami tentang maksud dan niat hatinya. Khususnya ketika apa yang ia kerjakan tidak seperti yang kita harapkan. Di dalam situasi seperti itu sering terjadi orang berpikir nampaknya Tuhan tidak mampu mengerjakan apa yang aku inginkan. Kalaupun mampu, ia tidak mau untuk melakukannya. Padahal jelas bahwa keinginanku adalah yang terbaik. Oleh karena itu lebih baik aku menangani masalahku dengan kemampuanku sendiri. Dengan berpikir seperti itu, sesungguhnya kita telah menganggap bahwa diri kita adalah Tuhan. Kita menilai bahwa pengetahuan dan kemampuan kita lebih daripada hikmat dan kesanggupan Allah. Kita meninggikan diri kita sendiri serta meremehkan Tuhan. Itu sebabnya di dalam ayat 4 Tuhan berfirman, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang yang membusungkan dada artinya orang yang menyombongkan dirinya. Yaitu dengan menganggap bahwa ia lebih pandai dan lebih mampu daripada Tuhan. Orang itu dikatakan tidak lurus hatinya. Tidak lurus karena yang bersangkutan tidak berpikir secara objektif. Namun menilai dirinya berdasarkan pandangannya sendiri. Tetapi kalau saja orang tersebut mampu melihat keadaan berdasarkan sudut pandang Allah yang berdaulat dan yang hikmahnya tidak terbatas, maka ia tidak akan menjadi marah ketika Tuhan bekerja tidak seperti yang ia inginkan. Ia percaya bahwa apapun yang Tuhan rencanakan dan lakukan adalah yang sempurna. Apapun jawaban Tuhan terhadap doanya, bahkan walaupun itu tidak seperti yang ia harapkan, tetapi jawaban itu adalah yang terbaik bagi hidupnya. Sekarang kita tahu bahwa Tuhan memang adalah sang penguasa sejarah. Apapun yang ia rencanakan selalu yang terbaik. Apapun yang terjadi, apapun yang menjadi jawabannya yang ia berikan terhadap doa-doa kita selalu yang sempurna. Kalau kita percaya akan hal ini, maka kita dapat melewati semua keadaan tanpa merasa frustrasi, namun di dalam damai sejahtera. Hal yang kedua, percaya bahwa Tuhan selalu menggenapi firman-Nya. Yang kedua ini percaya bahwa Tuhan selalu menggenapi firman-Nya. Ia tidak pernah ingkar janji. Walaupun jawaban yang ia berikan tidak seperti yang kita harapkan. Namun yang pasti tidak akan pernah bertolak belakang dengan firman-Nya.
Hal tersebut Tuhan utarakan di dalam Habakuk 2 ayat 2 dan 3 sebagai berikut. Ayat 2, lalu Tuhan menjawab aku, demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Di sini Tuhan menyuruh agar Habakuk menulis penglihatan yang ia peroleh dari firman Tuhan mengenai kerajaan Babel pada loh batu. Supaya dengan demikian orang dapat membacanya sebelum peristiwa tersebut terjadi. Kemudian Tuhan berkata bahwa penglihatan yang diperoleh Habakuk pasti akan digenapi dengan tidak menipu. Artinya pada saatnya nanti orang akan dapat melihat bukti dari kebenaran tentang apa yang Tuhan firmankan. Di saat itu orang akan melihat bahwa sesungguhnya Tuhan tidak pernah mengingkari apa yang ia janjikan. Apa yang ia katakan pasti akan digenapinya. Kesetiaan Tuhan terhadap firman-Nya tersebut mengingatkan saya pada lagu masa sekolah minggu. Biar gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang. Namun kasih setiamu tak akan beranjak daripadaku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergonjang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Apabila kita mempercayai kesetiaan Tuhan terhadap firman-Nya, maka ketika kita harus menanti penggenapan dari firman-Nya, kita tidak akan merasa frustasi. Apapun jawaban yang ia berikan, kita tidak akan merasa kecewa. Kita yakin bahwa Tuhan selalu menggenapi firman-Nya. Yang percaya katakan amin. Yang ketiga, percayalah bahwa Tuhan senantiasa bekerja tepat pada waktunya. Yang ketiga, percayalah bahwa Tuhan senantiasa bekerja tepat pada waktunya. Ia tidak pernah terlambat di dalam menggenapi janjinya. Demikian juga ia tidak pernah tergesa-gesa di dalam mewujudkan firman-Nya. Hikmat-Nya tidak terbatas. Sehingga ia tahu kapan waktunya yang terbaik untuk melaksanakan apa yang menjadi rencananya. Itu sebabnya dalam Habakuk pasal 2 ayat 3 ia berkata seperti demikian. Ayat 3. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Di situ Tuhan berfirman kepada Habakuk. Apabila penggenapan dari janjinya seakan-akan terlambat, maka Habakuk harus menantikan hal tersebut. Karena janjinya itu pasti sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Artinya tidak akan pernah terlambat. Memang bisa jadi menurut pandangan manusia Tuhan seakan-akan terlambat dalam bekerja. Padahal sesungguhnya ia tidak pernah bertangguh dalam bertindak. Apa yang dianggap oleh manusia sebagai suatu keterlambatan sesungguhnya tidak demikian di mata Tuhan. Rencananya selalu sempurna. Ia menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Saudara yang suka membuat roti tentu mengetahui tentang pentingnya ketepatan mengenai waktu ini. Langkah pertama yang saudara lakukan dalam membuat roti adalah dengan terlebih dahulu mencampur adonannya. Tepung terigu, gula, telur, mentega, ragi, air serta berbagai bahan yang lain. Saudara campur menjadi satu dengan ukuran yang tepat. Kemudian saudara menaruhnya pada suhu yang tepat dan menunggu sampai adonan tersebut mengembang.
Pada waktu yang tepat saudara memasukkannya ke dalam oven untuk dipanggang dengan suhu yang tepat pula. Lebih lanjut, pada waktu yang tepat saudara mengeluarkan roti itu dari dalam oven dan jadilah makanan yang sangat dinikmati. Kata kunci di sini adalah mencampur bahan yang diperlukan menjadi satu dengan ukuran yang tepat dan mengolahnya dengan panjang waktu yang tepat. Apabila bahan-bahan tersebut tidak diolah, kita tidak akan dapat menikmatinya. Orang tidak akan dapat makan tepung terigu maupun mentega dengan begitu saja. Bahkan kalau telur dan gula dimakan begitu saja, tanpa diolah terlebih dahulu, orang juga tidak akan dapat menikmatinya, menikmati kelezatannya. Hanya sesudah diolah dengan ukuran yang tepat dan dengan panjang waktu yang tepat, barulah semua itu akan menjadi roti yang dapat dinikmati. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kalau kita memandang begitu bagian-bagian dari hidup kita tanpa melihatnya sebagai suatu adonan di tangan Tuhan, maka bagian-bagian tersebut kemungkinan tidak dapat kita nikmati. Sebagaimana yang seharusnya. Ada bagian yang seperti tepung yang tidak dapat kita nikmati. Ada pula bagian yang seperti gula yang kalau kita nikmati secara berlebihan justru akan menjadikan tubuh kita tidak sehat. Tetapi kalau semua itu berada di tangan Tuhan dan Ia mencampurnya menjadi satu serta mengolahnya dalam hikmat-Nya dengan ukuran waktu yang tepat, maka hasil akhirnya akan indah, sehat, dan dapat kita nikmati. Sesungguhnya Tuhan adalah pribadi yang penuh dengan hikmat. Ia tahu bagaimana merangkai seluruh perjalanan kehidupan kita dan mengolahnya dengan tepat. Sehingga pada waktunya semua itu akan berakhir dengan indah. Yang perlu kita lakukan adalah sama seperti Tuhan berkata kepada Habakuk, yaitu menanti dengan sabar dan dengan iman. Yang perlu kita lakukan adalah mempercayai bahwa Dia pasti akan menggenapi firman-Nya tepat pada waktu. Saudara-saudara, memang hidup ini tidak selalu berjalan seperti yang kita inginkan. Namun apabila kita percaya bahwa Tuhan adalah pribadi yang berdaulat, karena Dia adalah sang penguasa alam semesta. Dan kita percaya bahwa Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Karena Ia adalah pribadi yang setia. Serta kita percaya bahwa Dia selalu menggenapi firman-Nya tepat pada waktunya. Karena hikmat-Nya tidak terbatas. Maka apapun jawaban yang Ia berikan terhadap doa kita, kita percaya bahwa Ia adalah yang terbaik untuk kehidupan kita. Sebaliknya dari merasa frustasi dan kecewa kepada Tuhan, kita dapat menghadapi hari esok dengan penuh pengharapan dan sukacita. Sebaliknya dari rasa gundah, kita dapat melewati hari-hari yang kita jalani di dalam damai sejahtera. Kasih-Nya telah Ia buktikan melalui pengorbanannya di dalam Yesus Kristus sampai mati di kayu salib bagi saudara dan saya. Kuasa-Nya telah Ia buktikan melalui kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Kuasa-Nya telah Ia buktikan melalui kebangkitan Kristus dari kematian. Kesetiaannya telah Ia buktikan melalui penyertaan dan tuntunan Roh Kudus-Nya dalam hidup kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, setelah mendengarkan firman-Mu, kami sadar bahwa dalam banyak hal kami keras kepala. Kami menuntut Tuhan harus jawab doa kami seturut keinginan kami sendiri. Ampunilah kami yang berdosa ini. Demikian juga sering terjadi kami salah memahami maksud dan niat Tuhan. Khususnya ketika Tuhan bekerja dalam hidup kami. Tidak seperti yang kami harapkan.
tidak seperti ekspektasi kami. Lalu kami bertindak sendiri dengan kekuatan kami yang terbatas ini. Tuhan, ampunilah kami. Kami bebal dan ceroboh. Kuduskan, sucikanlah kami ya Tuhan. Bersihkanlah sikap dan motivasi hati kami di dalam kasih Yesus Kristus. Sekarang kami mau meletakkan pengharapan dan iman kami pada firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan adalah sang penguasa sejarah. Kami juga yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu menggenapi firman-Nya. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa bekerja tepat pada waktunya. Meteraikan 3 kebenaran ini ya Tuhan di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Kita lanjutkan, mari saudara-saudara angkat kedua tangan saudara sebagai tanda berserah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memancarkan cahaya wajah-Nya, menyinari engkau di segala jalan hidupmu. Tuhan memberikan damai sejahtera yang berlimpah-limpah atas hidupmu. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, memerintah dalam hati dan pikiranmu dari sekarang sampai kekal. Berkat ini terima dan bawa pulang dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yaitu dalam nama yang ajaib, nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya terima berkat ini dengan katakan bersama-sama. Amin. Tuhan berkati. Ibadah selesai.